Selama ini kita menganggap Allah yang menjatah. Rezeki dijatah oleh Allah. Akibatnya apa? Karena kita salah menempatkan Allah. Dikira Allah sudah menjatah ketika penghasilanmu sebulan 2 juta. Kamu pikir jatahmu 2 juta. Kenapa ada orang yang penghasilannya sebulan 100 juta? Oh, karena dia itu memang jatahnya 100 juta. Ya sudah, saya terima saja, jatah saja. Karena ini dari Allah. Bayangkan, ketika kita punya persepsi semacam itu, bukankah kita sudah tidak memantaskan diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga mereka semua terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua di sisa usia kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Jadilah bintang yang bersinar dalam kegelapan. Lihat bintang bersinar dalam kegelapan tanpa sedikit pun rasa takut. Semakin gelap ruang di sekitarnya, semakin kelihatan cahayanya. Dan memang untuk menguji seberapa kuat intensitas cahaya kita, dibutuhkan kegelapan. Jadi kegelapan yang hadir dalam kehidupan itu hadir bukan kebetulan. Tapi kegelapan itu justru untuk menguji seberapa kuat intensitas cahaya kita. Begitu berniat menjadi orang baik, pasti akan dihadirkan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan mereka-mereka yang disebut tidak baik oleh kita itu sebetulnya adalah jalan untuk mencapai kebaikan kita itu. Tapi mekanisme itu selama ini tidak dimengerti oleh kita. Dikiranya semesta itu kayak Doraemon. Kalau kita ingin jadi orang baik, besok-besok langsung baik begitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa proses. Begitu kita ingin jadi orang sabar, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Begitu kita ingin menjadi orang yang lembut, dihadirkanlah amplas untuk melembutkan diri kita. Jadi selalu, setiap kita menginginkan sesuatu, akan dihadirkan yang berlawanan untuk mewujudkan sesuatu itu. Sedemikian panjang kehidupan kita, tapi kita tidak mengerti mekanisme semesta bekerja. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Lalu ingin hidup itu seperti yang diinginkan oleh pikiran. Padahal yang diinginkan oleh pikiran belum tentu baik. Oleh karena itu, dengarkan yang diinginkan oleh kesadaran. Kalau yang diinginkan oleh kesadaran, itu pasti baik. Tapi yang diinginkan oleh pikiran belum tentu baik. Itulah pentingnya agar pikiran selalu dikendalikan oleh kesadaran. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi hari baru. Untuk apa hari baru ini? Untuk kita belajar hal-hal baru. Makanya belajar itu jangan itu saja. Sudah jelas yang kita pelajari itu tidak menolong kita, masih saja diagung-agungkan. Belajarlah sesuatu yang bisa menolong kita, mengubah kualitas hidup kita. Jangan belajar yang usang, yang sudah jelas tidak memiliki kemampuan menolong kita. Dalam hidup itu tidak ada pilihan yang salah.
Yang ada adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Orang yang takut mencoba akan terbebani seumur hidupnya oleh beban hidup. Oleh karena itu untuk mencapai kebebasan yang dibutuhkan cuma satu kok. Keberanian. Keberanian untuk mencoba. Mencoba apa? Mencoba hal baru. Bumi yang kita tempati ini tidak pernah diam di tempat yang sama. Bumi ini terbang sebetulnya. Bumi ini seperti pesawat. Dia berputar, berotasi, dia juga berevolusi. Bahkan yang disebut dengan titik center evolusinya, namanya matahari, pun tidak pernah berada di tempat yang sama. Karena sedemikian besarnya ruang kosong ini, maka seluruh benda-benda langit ini terbang entah mau kemana. Jadi kalau bumi saja tidak pernah di tempat yang sama, berarti kehidupan jangan berharap terus-menerus di tempat yang sama. Ikut terbang bersama terbangnya bumi ini. Ikut terbang bersama dinamika dari semesta ini. Itu sebabnya siang tidak pernah abadi. Malam juga tidak pernah abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Yang abadi itu perubahan. Kalau kita tidak siap mengikuti perubahan, berarti kita tidak siap menuju alam keabadian. Syarat untuk mencapai alam keabadian, tempat asal kita, tempat pulang kita, maka kita harus bisa mengikuti sarana yang mengantarkan kita menuju kepada keabadian itu. Dan itulah perubahan. Mereka yang senantiasa menolak perubahan, tidak mau ikut menari dengan perubahan, lihat hidupnya menderita. Dan semua penderitaan berasal dari penolakan. Penolakan terhadap segala hal yang tidak kita ingin. Padahal hidup isinya cuma dua, yang kita ingin dan yang tidak kita ingin. Itu hidup. Bahkan 10% hidup itu, ya, peristiwa yang ada dalam hidup itu cuma 10%. Dan 90% adalah respon kita terhadap semua peristiwa yang terjadi. Jadi kita ini bukan disibukkan oleh 10% selama ini. Disibukkan oleh 90%. Tidak ada masalah di luar kita. Semua masalah adalah respon kita, tanggapan kita terhadap masalah. Hilang uang bukan masalah. Tapi begitu respon kita terhadap hilang uang itu negatif, itu masalah. Anak nakal bukan masalah. Tapi respon kita terhadap anak yang nakal negatif, itu masalah. Makanya kalau kita belum bisa menjadi teladan dalam hidup, gak apa-apa. Setidak-tidaknya kita juga akan jadi pelajaran. Orang yang baik sudah jadi teladan bagi kita. Tapi orang yang jahat, dia juga jadi guru kita. Jadi pelajaran bagi kita. Terus apa masalahnya? Masalah kita adalah respon kita lagi terhadap situasi yang di luar. Karena kita masih menghakimi, masih sibuk memberi judul. Yang ini diberi judul musibah, karena tidak diinginkan kehadirannya. Yang ini diberi judul berkah, karena dia inginkan kehadirannya. Sibuk aja memberi judul. Sementara Allah cuma diam dalam keheningan. Allah tuh hanya tersenyum dalam keheningan, menyaksikan perilaku kita. Kata Allah, kasihan ya kamu, sibuk sekali. Sibuk ngasih judul maksudnya. Yang ngasih judul kita, yang tidak suka terhadap judul itu kita sendiri. Padahal semua hal yang terjadi dalam hidup, kalau itu terjadi, tidak mungkin terjadi tanpa satu kekuatan di baliknya. Dan kalau kita menganggap peristiwa yang terjadi bukan karena kekuatan dia yang di belakangnya, itu sudah syirik, itu sudah musyrik. Menganggap ada kekuatan lain yang membuat itu terjadi. Bahkan lucunya kita ini, luar biasa ya, setan dan Allah saja dipertandingkan. Betul apa tidak? Jadi seakan-akan ada satu kekuatan lain yang di luar kekuatan Allah, yaitu kekuatan setan. Coba, banyakkan orang baik,
orang yang tidak baik di semesta ini. Banyak yang tidak baik kan? Berarti kekuatan setan lebih dahsyat dong dari kekuatan Allah. Jadi siapa yang maha kuat? Setan apa Allah? Ngaji gitu aja udah pusing. Betul nggak? Karena kita memilih. Gak ngerti-ngerti menjalani kehidupan. Ya, oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi hari baru, diberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Tidak ada pilihan yang salah dalam hidup, yang adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Jalani aja kehidupan, jalani. Oleh karena itu, ya, suatu saat kita akan mengerti. Memang ya, bedanya pikiran dengan kesadaran itu begitu. Kalau kesadaran itu mengerti apa yang akan datang sehingga tidak menolak. Kalau pikiran itu apa yang sudah dimengerti oleh kesadaran, dia terlambat mengerti. Akibatnya pikiran masih menolak. Nah, pikiran itu perlu bukti dulu. Setelah ada bukti baru bisa menerima kebenaran. Itu bedanya. Itu bedanya pikiran dan kesadaran. Ada deadlock. Ada perbedaan waktu. Jadi apa yang sudah dimengerti oleh kesadaran belum dimengerti oleh pikiran. Makanya kesadaran sudah menerima, pikiran masih menolak. Oleh karena itu maka segala cekcok, segala pertengkaran dalam hidup, itu pasti bukan dari kesadaran. Itu dari pikiran gelap yang belum tercahayakan oleh cahaya ilahi. Orang yang baru kenal matahari itu satu, yang terbit di timur terbenam di barat, dan belum kenal matahari yang terbit di barat, yang disebut dengan matahari sejati. Makanya pikirannya gelap. Makanya pikiran gelap itu selalu memproduksi salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Itu yang diproduksi oleh pikiran gelap. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk belajar menata diri. Karena hidup adalah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Perjalanan untuk menemukan diri kita sendiri. Cukup menemukan? Tidak. Bahkan kita harus menjadi diri kita sendiri. Selama ini kita membiarkan diri kita menjadi lingkungan, menjadi orang lain. Dan kita lupa bahwa kita datang ke sini untuk menyelesaikan perjalanan kita agar kita menjadi diri sendiri. Agar kita bisa menemukan diri sendiri. Itulah hidup. Oleh karena itu mari kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk melakukan perjalanan itu. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini. Semoga kita bisa menerima semua bimbingan semesta yang akan dialirkan kepada kita. Dan ilmu yang akan kita terima hari ini menjadi syafaat buat kita dan bisa menyelamatkan kehidupan kita lahir dan batin. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini menjadi perajin nasib sendiri. Sudah terbayang ya? Menjadi perajin nasib sendiri. Jadi yang akan kita ukir, yang akan kita pahat, nasib kita. Mau seindah apa ukiran kita, mau seindah apa lukisan kita, mau seindah apa diri kita, nasib diri kita. Yang mengukirnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu supaya tidak salah paham, saya akan jelaskan dulu seperti biasa. Perajin, berarti kata dasarnya rajin. Ini harus dijelaskan, karena kadang-kadang kita tuh abai terhadap bahasa. Padahal bahasa itu lambang dari kecerdasan suatu bangsa. Dalam bahasa itu terselip kecerdasan. Karena terselip kecerdasan, tangkap kecerdasannya. Karena tidak mungkin leluhur kita itu menciptakan kata-kata tanpa alasan. Karena kepribadian suatu bangsa dilihat dari bahasanya. Dari alat komunikasinya. Dan bahasa bukan sekedar alat komunikasi.
Tapi bahasa itu cerminan kecerdasan, cerminan peradaban yang sudah dicapai suatu bangsa. Rajin itu apa? Ya, rajin itu suka bekerja. Kalau suka bekerja, kita sebut rajin bekerja. Kalau suka belajar, disebut rajin belajar. Jadi rajin itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus. Kalau tidak terus menerus, hanya sekali-kali, kan kita tidak bilang rajin. Nah, ini yang akan kita pakai adalah kata rajin. Kita akan menjadi perajin bagi nasib kita sendiri kalau kita terus menerus secara dinamis mengukir nasib kita sendiri dengan cermat. Dan nanti kita akan melihat di akhir sesi dari kegiatan ceramah hari ini, apakah kita sudah termasuk perajin atau bukan. Dan kita bisa mengambil kesimpulan, oh pantas nasib saya seperti ini. Dan selama ini kita menganggap nasib kita seperti itu sebagai korban. Seakan-akan nasib kita itu seperti itu yang menentukan adalah Allah. Jadi Allah itu selama ini selalu menjadi kambing hitam atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Stop. Stop untuk memiliki sudut pandang yang semacam itu. Saya pernah menterapi seseorang. Dia itu penyakitnya stroke. Sebelum saya terapi penyakit stroke-nya, kemudian saya dialog dulu. Pertanyaan saya, kenapa Anda kok bisa mengalami penyakit seperti ini? Nah itu katanya, langsung menjawab, saya benci sekali sama Tuhan. Saya tidak terkejut ketika ada orang yang berbicara seperti itu. Dan saya juga tidak menghukumi dia. Oh begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Coba keluarkan unek-unekmu sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah marah. Tuhan tidak pernah menghukum. Bahkan sekarang saya bilang Tuhan sedang mendengarkan keluhanmu. Ayo keluarkan. Wah, ceritalah. Saya dari kecil sudah vegetarian. Saya dari kecil sudah makan sehat. Tetapi di usia saya yang masih muda ini, kenapa Tuhan kasih saya stroke? Wah, masalahnya sudah ketangkap sama saya. Tuhan kasih saya stroke. Jadi dia sedang menuduh Tuhan. Kalau Tuhan kasih penyakit. Saya baca kitab suci, tidak ada pernyataan di kitab suci manapun yang mengatakan Allah memberi penyakit. Tapi Allah menyembuhkan penyakit, yes, itu ada. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Begitu besarnya cinta kasih Allah. Kalau kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Tapi sakitnya bukan kiriman dari Allah. Makanya kadang-kadang kita doa suka sembarangan. Semoga Allah mencabut kembali penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanam penyakit? Kalian kalau baca doa itu kadang-kadang ngikuti WA group. Doa yang kayak gitu diaminkan. Karena semua di grup itu nggak sadar. Kecuali kalau ada saya di grup itu. Mungkin satu-satunya saya yang tidak mengaminkan itu. Karena saya mengerti. Allah tidak pernah ngasih penyakit. Penyakit itu buatan kita. Bahkan sekarang semua para neuroscientist sudah menemukan. Orang yang jiwanya tidak stabil. Orang yang jiwanya kotor. 50% jiwa itu berkontribusi terhadap penyakit fisik. Orang yang mentalnya tidak bagus, tidak stabil. Baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Terlalu banyak program yang salah di alam bawah sadarnya. Berkontribusi 25% terhadap penyakit fisik. Jadi tubuh fisik ini hanya katampuhan buntut maung. Orang yang kotor jiwanya, rusak mentalnya, berikutnya apa? Pasti hubungan sosial terganggu. Hubungan dengan pasangan tidak baik. Hubungan dengan anak tidak baik. Hubungan dengan kerabat tidak baik. Hubungan dengan tetangga tidak baik. Itu dampak berikutnya. Nah kalau hubungan sosial tidak baik, itu kontribusi 15%. Bayangkan kalau jiwa sakit, pikiran sakit, hubungan sosial terganggu. Sudah 90% tubuh fisik ini akan sakit. Apa kabar? Makan sehat. Apa kabar? Olahraga. Itu kontribusi cuma 10%. Itu hasil riset. Kembali kepada dialog saya dengan pasien tadi. Jadi dia bilang, saya sudah makan sehat, saya sudah vegetarian dari kecil, tapi Tuhan kasih saya sakit. Masalahnya langsung ketangkap oleh saya. Jadi dia menuduh Tuhan sebagai sumber penyakit.
Bagaimana cara saya menyembuhkannya? Membantunya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Bagaimana cara saya membantu? Saya tanya lagi. Sudah berobat kemana saja? Saya sudah berobat dalam negeri, saya sudah berobat ke luar negeri, ke negara mana saja. Dia sebut negara A, B, C, D. Sudah habis uang berapa banyak? Miliaran uang saya habiskan. Saya bilang, mau menghabiskan uang berapa triliun pun, kamu gak akan sakit, gak akan sehat. Sepanjang tuduhanmu itu tidak kamu cabut kepada Allah. Allah sebagai sumber kesehatan, tapi Allah tuduh sebagai sumber penyakit. Saya bilang, sekarang ikuti kata-kata saya. Saya suruh pejamkan mata, fokus pada nafas, kemudian dia ikuti kata-kata saya. Terus saya bantu, sampai ke titik yang terdalam kesadarannya. Dia menangis, Betul, saya bilang, kamu sudah makan sehat. Betul, kamu sudah hidup sehat. Tapi jiwamu tidak sehat, pikiranmu tidak sehat, hubungan sosialmu tidak sehat. Saya hantam semua tiga itu, baru mengakui. Keluar semua kejujurannya. Sampai akhirnya mengatakan, penyakit ini ternyata Tuhan. Karena akibat saya sendiri. Sekarang kamu minta maaf sama Allah. Saya bimbing sampai dia menangis. Ya Allah, aku minta maaf. Karena selama ini aku tidak mengerti karena kebodohanku. Aku kira aku adalah korban dari dirimu. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Bahkan ketika sakit pun, Engkau yang menyembuhkan. Walaupun penyakit adalah buatanku sendiri. Sudah saya bimbing. Udah nangis, keluar air matanya. Saya bilang, angkat kedua tanganmu. Diangkat kedua tangannya. Bisa. Padahal sebelumnya, kedua tangannya tidak bisa diangkat. Ini kejadian nyata, bukan rekayasa. Pengalaman saya menterapi seseorang. Disitulah Allah bekerja. Secara otomatis. Dan dia berteriak, aku sembuh. Dia tidak percaya. Tuhan bersamamu. Lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi leher. Bahkan sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu yang meninggalkan Tuhan selama ini. Kamu keluar, kamu jadi orang asing di tubuhmu sendiri. Siapa napasmu? Siapa penglihatanmu? Siapa pendengaranmu? Saya ajak meditasi sebentar, kemudian dia sujud. Minta ampun pada Tuhan. Sekarang dia tetap sembuh. Permanen sembuhnya. Secepat itu. Nah, selama ini kan kita menempatkan Allah itu pada tempat yang tidak tepat. Makanya Allah bergantung sangkaan kamu. Mau ditempatkan Allah sebagai apa? Kalau dia ditempatkan sebagai kekasih, dia akan menjadi kekasihmu. Ditempatkan sebagai istri, akan menjadi istrimu. Ditempatkan sebagai suami, akan menjadi suamimu. Tempatkan sebagai ayah, dia akan menjadi ayah yang bijaksana. Terserah Allah tempatkan apapun. Karena Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi mengerti judul ini? Menjadi perajin nasib sendiri. Jadi rajin itu apa? Suka bekerja. Suka itu berarti terus menerus, bukan? Suka belajar. Bahasa lainnya getol, rajin itu. Nah, ada kata dalam bahasa Arab, yaitu jihad. Nah, jihad itu sungguh-sungguh. Nah, orang itu bisa bekerja terus menerus, belajar terus menerus, bahasa lainnya kan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu bahasa Arabnya jihad. Jadi jihad itu sebetulnya adalah sungguh-sungguh menata nasib kita sendiri. Itu yang sebut dengan jihad akbar itu. Kan selama ini kita mengartikan jihad itu memerangi orang lain yang berbeda dengan kita. Bahkan menghalalkan adalah orang lain yang tidak berdosa. Perlu ada redefinisi dalam diri kita. Perlu dibongkar alam bawah sadar kita. Kalau itu masih tinggal, itu sangat berbahaya. Lalu kita melupakan diri kita sendiri. Jadi rajin itu selalu berusaha. Makanya ada rajin, ada perajin. Nah, kalau perajin, orang yang bersifat rajin. Jadi orang yang memiliki sifat rajin disebutnya perajin. Yaitu orang yang pekerjaannya, profesinya membuat barang kerajinan. Maka disebut perajin. Nah, sekarang barang kerajinannya bukan lukisan. Sekarang barang kerajinannya bukan seni pahat, bukan seni patung, tapi barang kerajinannya adalah nasib kita sendiri. Lebih istimewa lagi. Mengerti sekarang? Oke. Ada yang namanya kerajinan. Nah, kalau kerajinan biasanya barang yang dihasilkan melalui keterampilan tertentu. Ternyata membuat tikar,
membuat anyaman, ya, bikin segala macam kerajinan, itu perlu keterampilan. Kalau bikin tikar, bikin barang kerajinan, perlu keterampilan khusus untuk membuat itu. Bayangkan oleh kita. Memahat, melukis nasib kita sendiri, berarti perlu keterampilan khusus. Pertanyaan dari saya, pernah nggak belajar keterampilan untuk membangun nasib sendiri? Pernah? Jujur ya, pantas nasibnya kayak gitu. Pantas kan? Amburadul. Jiwa kotor, mental rusak, hubungan sosial terganggu, tubuh fisik juga kotor, sakit, duduk sebentar pegel, berdiri sebentar pusing, di tas isinya obat mah, obat sakit kepala. Waduh, ini kayaknya harus dirazia dulu ini. Paham ya? Oke, nggak apa-apa. Biasa ya, judul ini selalu pas dengan yang datang. Itu karena kita belum punya keterampilan mengukir nasib sendiri. Nah, hasil para perajin itu pasti barang seni. Yang punya nilai, punya harga yang tinggi. Makin tinggi tingkat nilai seni yang tergantung di situ, makin tinggi nilainya. Maaf ya. Kita mau dinilai apa oleh kita? Kita mau dinilai siapa oleh orang lain? Tergantung keterampilan kita mengukir nasib kita sendiri. Sudah mulai terbayang ya judulnya? Oke, belum masuk isinya belum. Nah, bahkan para perajin itu yang mempraktekkan keterampilan tertentu dengan pengalamannya, dengan bakatnya untuk mencapai hasil karya yang dekoratif dan fungsional, bahkan pada tataran tertentu disebut seorang seniman. Dan kita semua ini harus yang jadi seniman. Seniman yang bisa menghasilkan karya agung tentang nasib kita sendiri. Aduh sayang ya, baru usia 60 dengar ini. Apalagi yang 70. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nah sekarang apa sih nasib itu? Itu baru perajin itu. Sudah jelas ya, perajin. Nasib itu apa? Ternyata dalam bahasa Arab, nasib itu artinya bagian. Nasib itu artinya jatah. Nah kalau nasib itu jatah, siapa yang membuat jatah itu? Siapa? Siapa? Allah? Lagi-lagi. Selama ini kita menganggap Allah yang menjatah. Rezeki dijatah oleh Allah. Akibatnya apa? Karena kita salah menempatkan Allah. Dikira Allah sudah menjatah ketika penghasilanmu sebulan 2 juta. Kamu pikir jatahmu 2 juta. Kenapa ada orang yang penghasilannya sebulan 100 juta? Oh karena dia itu memang jatahnya 100 juta. Ya sudah, saya terima saja, jatah saja. Karena ini dari Allah. Bayangkan, ketika kita punya persepsi semacam itu, bukankah kita sudah tidak memantaskan diri kita? Yang menjatah itu bukan Allah. Allah itu yang maha luas. Karena yang suka menjatah itu yang sempit. Yang suka menjatah itu yang kemampuannya terbatas. Coba, seorang suami penghasilannya terbatas, kan dijatah. Ya. Buat bedak, nih, dari 20.000. Bedak apa ya 20.000? Kapur kali. Betul nggak? Ya. Buat makan, ya sebulan harus cukup sekian ratus ribu. Dijatah semua. Kenapa dia menjatah? Karena dia penghasilnya terbatas.
Yang tanpa batas penghasilannya nggak pakai jatah-jatah. Pengen apa? Beli. Pengen pergi kemana? Pergi. Ingat, yang suka menjatah itu yang terbatas. Sekarang kita percaya Allah menjatah. Sementara kita mengatakan Allah tak terbatas, bohong. Bagaimana dia yang maha kaya menjatah? Kalau dia maha kaya, berarti dia menyediakan kekayaan yang sama buat semua orang. Yang menjatah rezeki kita, kita sendiri. Oh ternyata 2 juta itu bukan jatah dari Allah. Memang saya mengambil dari Allah, jatah saya baru 2 juta. Jatah saya masih banyak sebetulnya. Maka saya ubah cara kerja saya. Ubah cara pikir saya. Ubah perasaan saya. Maka mengubah nasib sebetulnya mengubah pikiran dan perasaan. Apalagi kalau saya bicara pada aspek energi. Wah, semua menakjubkan hidup itu. Saya baru turun aja dari mobil barusan. Sudah ada yang kasih oleh-oleh. Baru turun. Gratis bukan? Makanya kunci nggak pernah saya bawa. Titipkan di sana. Kenapa kunci saya titipkan? Karena saya pikirannya positif. Karena positif, ya sudah pada datang oleh-oleh. Ya, maka nyampe rumah tahu-tahu mobil penuh aja. Iya, makanya saat nitipkan kunci itu positif. Kekuatan cintanya kuat, maka oleh-oleh datang tuh masuk ke mobil. Ini bukan main-main ya. Saya mau cerita serius hari ini. Kenapa? Mohon maaf ya. Kenapa rezeki kita terbatas? Kenapa kehidupan kita terbatas? Makanya ada kata-kata bagus. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ulangi. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kapan kita membuat ukuran? Yuk kita lihat. Kita mengukur diri terbatas. Begitu diajak, minggu depan kita jalan-jalan. Abdi mah artos di mana? Ukuran. Dia sedang mengukur dirinya dengan sebuah ukuran, dan ukuran itu akan diukurkan kepada dirinya. Orang lain minggu depan itu pergi kemana? Karena saat minggu depan kita jalan-jalan, yes. Pada saat dia jalan-jalan itu, mungkin saat itu orang ini juga belum punya uang, tapi dia sudah berpikir positif. Beda dengan orang yang saat diajak, dia sudah mengatakan, artos di mana? Ditambah lagi, kanggo tuang ge sesah. Tambah lagi, anak ge can bayar iuran. Tambah lagi, suami gajinya kecil. Tambah lagi, wah makin banyak pernyataan. Dan kita lupa kalau apa yang kita katakan itu doa. Kita lupa kalau itu doa. Karena apa? Pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu energi. Setiap energi pasti vibrasi, setiap vibrasi pasti frekuensi. Semua yang kita pancarkan ke semesta, itu yang akan menggetarkan semesta, dan itu yang akan datang pada semesta. Like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa. Makanya kenapa di kesempatan yang lalu saya mengatakan, jangan meminta saat berdoa. Karena saat kita meminta, berarti kita sedang memiliki perasaan tidak memiliki apa yang kita minta. Perasaan tidak memiliki itu negatif. Berarti yang negatif akan menarik yang negatif lagi. Terus bagaimana cara berdoa? Penuhi dadamu, perasaanmu, dan pikiranmu dengan sukacita. Seolah-olah sesuatu itu sudah terjadi. Seolah-olah sesuatu sudah kita miliki. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Dan itu doa yang luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran. Siapa yang bersyukur, aku akan menambahnya. Apa kabar? Wah, itu di kepala. Doa. Kalau tes doa kayaknya menang deh kalian. Saya kalah. Doa apa saja ada itu di kepala. Isinya adalah meminta dan mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikuti keinginanmu. Kata Tuhan. Bingung kata Tuhan. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Kalian tuh suka bingung Tuhan. Katanya yang hamba kamu. Yang Tuhan aku. Tapi aku disuruh menghambakan diri kepada kamu. Kepada keinginan-keinginanmu. Makanya Tuhan suka bingung. Ini lompatan pemikiran ya. Ini bukan ilmu baru. Ini ilmu sudah diwariskan para leluhur. Cuman kita tidak mau menggalinya. Makanya perlahan saya bukakan rahasia ini ke semesta. Pelan-pelan. Karena kalau saya banjirkan semua kaget. Dikit-dikit aja banyak yang kaget.
Ini saya sudah tidak tahan sebetulnya di sini. Ada aliran energi yang luar biasa untuk membuka semuanya. Cuman saya tahan ini, makanya keringetan saya. Nahan ini sebetulnya. Ya kayak kita, kalau di jalan turun kemudian tidak menahan, ya udah, jatuh kan, menggelundung. Karena hanya mengandalkan gravitasi. Saya sekarang sedang menahan gravitasi. Karena saya harus kasihnya ini pelan-pelan. Rahasia ini harus pelan-pelan. Karena saya gelontorkan, bukan saya takut. Bukan. Karena apa? Seperti bintang dalam kegelapan. Kalau kita sudah memilih untuk bercahaya, kita harus siap berapa gelap pun yang ada di sekitar kita. Tidak perlu takut. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya supaya aliran energi ini mengubah pikiran manusia di semesta ini secara perlahan seperti pohon. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi berbuah pada saatnya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita lanjutkan. Jadi nasib itu bahasa Arab. Artinya apa? Jatah, bagian. Siapa yang menentukan bagian? Ya dirimu sendiri. Siapa yang memantaskan dirimu? Dirimu sendiri. Kalau dari kecil kita sering memantaskan dirinya segitu, ya segitu aja. Kalau dari kecil kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan. Ya sudah. Apapun yang kamu raih, susah dan harus dengan perjuangan. Tapi kalau dari kecil, pikiran bawah sadar kita mengatakan, hidup itu mudah dan menyenangkan. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saksikan saya. Semuanya menjadi mudah dan benar-benar menyenangkan. Makanya ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Silahkan. Dirimu dipantaskan seperti apa. Nasibmu diukur seperti apa. Terserahmu. Allah ngasih waktu yang sama 24 jam buat semua orang. Allah ngasih tangan yang sama 2 pada semua orang. Allah ngasih kaki yang sama 2 untuk semua orang. Allah ngasih jari-jari yang sama 10 buat semua orang. Allah ngasih panca indera yang sama buat semua orang. Tidak ada yang dilebihkan. Itu artinya pesan semestanya. Allah itu begitu luar biasa. Membuka kesempatan yang sama buat semua orang. Kita sama-sama bisa mencapai kebahagiaan. Kita sama-sama bisa mencapai keberlimpahan. Harusnya begitu. Yuk kita buang. Ya, pikiran yang mengatakan yang menjatah adalah Allah. Memang Allah juga ada ikut campur di situ. Karena dia adalah sang keberadaan. Dia adalah sang kehadiran. Tapi Allah menentukan sesuatu sesuai dengan ukuranmu. Jadi apa bedanya? Orang yang berkelimpahan dengan orang yang tidak berkelimpahan. Hanya beda menciptakan ukuran. Yang satu tidak percaya kalau dirinya akan berkelimpahan. Yang satu percaya kalau dirinya akan berkelimpahan. Itu aja bedanya. Itu bedanya. Nanti saya bahas. Ini baru membahas judul. Nah, ada namanya takdir. Takdir berasal dari bahasa Arab juga. Ternyata takdir itu menentukan ukuran. Takdir itu menentukan ukuran. Nah, siapa yang menentukan takdir? Siapa yang menentukan ukuran? Ternyata diri kita juga. Selama ini pikiran kita yang membatasi. Coba buka batasnya. Buka batasnya. Kita akan terkejut. Ternyata hidup ini tanpa batas. Saya sudah jelaskan di kajian saya sebelumnya. Kalau kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi yang hebatnya, penderitaan itu ada batasnya. Makanya kalau orang menderita, akan ada titik nadir penderitaan yang dia capai. Dan di titik nadir itu malah justru dia akan mengalami kebangkitan dari penderitaannya. Makanya semua orang sukses karena pernah mengalami titik nadir penderitaan. Semua orang yang tercerahkan karena dia pernah mengalami titik nadir kegelisahan dalam hidupnya. Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Jadi ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan pada siapa? Pada diri. Terserah. Terserah kita. Saya sering ngasih contoh ya. Kalau kita pergi ke mall, ada baju yang menarik bagi kita. Dan baju itu kayaknya cocok dipakai oleh kita. Tapi respon kita terhadap baju itu negatif. Biasanya begitu lihat baju, yang dicari oleh kalian apa? Yang ngegantung itu. Yang ngegantung. Itu sudah tanda-tanda orang tidak akan kebeli baju itu. Begitu lihat yang ngegantung itu, wah, mahal. Perampokan ini. Respon dia terhadap baju itu, mahal, perampokan, saya jamin. Dia tidak punya kesempatan pakai baju bagus itu. Beda dengan orang. Tidak lihat, wah itu baju, keren.
Ya, harga tidak masalah bagi saya. Walaupun saat itu mungkin dia pun punya uang. Nanti saya bulan depan balik lagi ke sini. Saya jemput kamu. Jadi ada masalah besar bagi kita. Kenapa uang tidak rindu kepada kita? Kenapa kesehatan tidak rindu mendatangi kita? Kenapa keberlimpahan tidak rindu mendatangi kita? Ada masalah. Respon kita terhadap semua itu belum positif. Coba, kita merindukan seseorang, kenapa? Karena kalau kita datang pada dia, respon dia positif. Dan pasti, kita tidak akan merindukan seseorang. Karena kita tahu, kalau kita datang pada dia, respon dia selalu negatif. Baru nelpon mau datang aja, sudah cari alasan supaya kita tidak datang. Makanya bagaimana uang mau datang sama kita? Bagaimana kesehatan mau datang pada kita? Bagaimana keberlimpahan mau datang pada kita? Bagaimana kebahagiaan mau datang pada kita? Mereka semua tidak rindu kepada kita. Respon. Ini penting, ya. Oke, teruskan dulu. Ya. Ada namanya qadha, ada yang namanya qadar. Ini harus saya bahas. Karena banyak yang sering mendengar tapi nggak ngerti. Nah, qadha itu sebetulnya adalah ketetapan atau sering disebut dengan data. Pertanyaan, siapa yang menetapkan? Kita sendiri. Qadar itu adalah perwujudan dari qadha. Nah, sering juga qadar itu disebut takdir. Makanya supaya gampang memahaminya, sebetulnya qadha itu rencana. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari rencana. Manusia yang merencanakan. Titik-titik yang menentukan. Isi titik-titiknya. Iya, titik-titiknya saldo. Betul nggak? Iya. Kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Nah, kita mau punya saldo berapa? Siapa yang menentukan? Ya diri kita sendiri. Siapa yang memantaskan? Terus Allah di mana? Allah sang kehadiran, Allah sang beradan sedang menunggu respon yang kamu berikan pada Allah. Itu yang disebut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Gak ngerti. Kebanyakan kita baca itu. Kelewat terus maknanya. Segala puji milik Allah, dia adalah sang keberadaan, dia sang kehadiran di semesta ini. Keberadaannya, kehadirannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tapi Allah bilang, segalanya dimulai dari dirimu. Penentunya adalah kamu sendiri. Kreator kehidupan, kamu sendiri. Aku hanya menunggu respon darimu. Itulah yang disebut dengan Rabb al-Alamin. Itu yang disebut dengan kehadiran sang keberadaan. Bayangkan ya, penempatan kita selama ini mengatakan bahwa ini yang menjatah Allah. Yang ngasih penyakit, Allah. Yang menentukan umur, Allah. Betul, Allah menentukan. Tapi dia hanya sang keberadaan di baliknya. Kalau kamu makan sehat, sang keberadaan, ya tentu saja akan bekerja. Betul? Sel-selnya sehat, jantungnya sehat, parunya sehat. Ya, pasti tubuhnya jadi layak untuk disinggahi oleh jiwa lebih lama. Makanya sembrono, pikirannya sembrono, jiwanya sembrono, tubuh fisiknya ambruk. Kalau sudah ambruk, ya sudah. Sang jiwa mengatakan, ini kendaraan tidak layak lagi untuk ditumpangi. Ya jiwanya keluar. Begitu aja kok. Kapan keluarnya? Ya tentu saja tergantung dari cara kita memelihara tubuh kita. Clear sampai sini? Sudah mulai terbayang? Karena perubahan cara berpikir ini akan mengubah nasib kita. Ini akan dahsyat mengubah kita, percaya sama saya. Tapi kalau ini tidak diubah, program ini tidak diubah, ya sudah, seperti itu. Kita hanya bergelimang dalam kesulitan demi kesulitan. Makanya orang bijak mengatakan, sekali kamu memikirkan yang negatif dan merasakannya, kamu membuat satu jeruji. Sekali lagi kamu memikirkan dan merasakan yang negatif, membuat jeruji yang kedua. Terus menerus membuat jeruji yang ketiga, jeruji yang keempat, terus. Akibatnya apa? Kita terperangkap dalam sangkar yang dibangun oleh jeruji kita sendiri. Jadi ingin terbang bebas sekarang? Tugas kita sekarang adalah patahkan semua jeruji yang pernah kita bangun. Di mana itu? Di alam bawah sadar. Program yang itu harus dirubah. Programnya harus diberantas itu.
Jadi saya coba menggunakan penjelasan ini dengan penjelasan saintifik. Supaya apa? Supaya gampang dimengerti. Karena agama itu akal. Makanya agama harus masuk akal. Oke, sudah mengerti sekarang? Qadha dan qadar. Jadi qadha dan qadar itu seperti sebab dan akibat. Sesederhana itu. Jadi setiap sebab yang baik pasti akan memunculkan akibat yang baik. Sebab yang buruk akan mengakibatkan akibat yang buruk. Tidak pernah salah. Karena alam semesta tidak pernah salah. Tidak mungkin sebab buruk menciptakan akibat yang baik. Jangan mimpi. Karena alam semesta tidak pernah salah. Jadi kalau begitu sekarang kita bercermin. Kenapa ya? Kok hidup saya banyak buruknya daripada baiknya? Yang kita terima saat ini adalah akibat dari sebab yang kita buat sendiri. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam. Itu yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita di semesta ini sedang diajarkan bertanggung jawab atas semua pilihan kita sendiri. Hadirin, saya ingin mengajarkan satu. Coba sekarang latihan belajar mengambil risiko yang tidak biasa. Kalau ingin hidupnya luar biasa. Kalau kita hanya ingin mengambil risiko-risiko yang biasa, ya sudah hidup kita akan biasa-biasa saja. Keberanian untuk mengambil risiko yang tidak biasa, itu yang akan mengantarkan kita memperoleh hidup yang luar biasa. Coba saya kasih contoh supaya jelas. Ada orang sudah menghina kita, menyakiti kita, menipu kita. Sementara kita harus baik sama dia. Siap gak? Siap apa tidak? Ya, katanya ingin jadi orang luar biasa. Tapi caranya ingin biasa. Yang biasa itu, kalau ada orang baik sama kita, kita baik juga sama dia. Itu biasa. Itu yang disebut dengan tukar menukar kebaikan. Dan belum tentu kita orang baik. Yang jelas orang baik itu diperlakukan apa saja oleh orang lain, dia tetap baik. Itu orang baik. Berdasarkan penjelasan saya ini, sekarang kita nilai. Apakah saya ini orang baik atau orang yang belum tentu baik. Karena kita menjalani hidup biasa. Orang lain marah, kita marah, biasa. Orang lain baik, kita baik, biasa. Orang lain marah, kita diam. Bahkan memaafkan. Orang lain merugikan kita, malah kita baik sama dia. Orang lain pelit sama kita, malah oleh-oleh dari kita lebih banyak. Spesial buat orang yang pelit. Itu baru luar biasa. Jadi jangan mimpi jadi orang luar biasa kalau caramu biasa. Apalagi ingin mencapai kesejatian diri. Apalagi mencapai Allah. Apalagi tahalluq bi akhlaqillah. Ingin berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu luar biasa. Dia maha segalanya. Saking maha segalanya, maka dia tidak tersentuh sama sekali. Jangan percaya kalau orang menjelaskan, katanya Allah itu dendaman. Kalau kita tidak baik sama dia, maka kita akan dikutuk, begitu? Yang suka mengutuk itu kan kamu. Kita itu kadang-kadang kalau bicara itu berlawanan. Di satu sisi mengatakan dia maha, tapi di sisi lain sering menjustifikasi seakan-akan kemahaannya itu tidak ada. Paham sampai sini? Judulnya udah selesai ya? Baru judul. Jadi kalau begitu kita simpulkan dulu. Menjadi perajin bagi nasib sendiri berarti kita secara terus-menerus belajar menggunakan keterampilan dan bakat yang Allah berikan pada kita untuk mengukir nasib kita sendiri. Jadi lukisannya berharga berapa? Terserah kita. Lukisannya mau bernilai berapa? Terserah kita. Kita penentunya. Kita perencananya, qadha. Kita pun akan melihat perwujudan dari qadha itu, qadar. Jadi sebetulnya semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, nanti takut tidak percaya, nanti pakai ayat.
Sekarang sampai sini dulu. Bisa memahami ya? Oke. Sedikit renungan. Jadi kalau begitu sekarang ini posisi kita apa? Posisi kita adalah ingin mengubah nasib, bukan? Oke. Setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik, pasti akan disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Saya yakin. Karena kekurangan, karena ketidaknyamanan, maka kita ingin berubah, bukan? Selalu titik awal perubahan itu adalah kekurangan atau ketidaknyamanan. Pasti itu. Gak apa-apa. Berarti kekurangan, ketidaknyamanan tidak buruk. Karena itu adalah yang akan mengantarkan kita. Ada orang datang kepada saya. Minta diterapi karena sulit tidur. Pernah sukses luar biasa. Jadi akhirnya saya dapat, rupanya sulit tidurnya itu karena tidak siap untuk melepaskan semua kesuksesannya. Itu aja. Akhirnya ya udah, saya bantu untuk dihipno sebentar. Tapi saya bilang, dihipno sama saya bisa tidur di depan saya. Tetapi saya kan berharap bisa tidur setelah pulang dari rumah saya. Makanya saya akhirnya mengajarkan self-hypnosis. Belajar menghipno diri sendiri. Gimana caranya? Saya dobrak dulu alam bawah sadarnya. Dirubah program alam bawah sadarnya. Karena kalau itu tidak, bisa tidur di hadapan saya sejam, tapi pulang dari rumah nggak tidur lagi. Cara pandangnya yang harus dirubah. Dan kita sadar bukan? Otak itu buatan Allah. Tapi pikiran bukan buatan Allah. Pikiran bentukan lingkungan. Makanya hati-hati membentuk pikiran anak-anak kita. Anak kita mungkin gagal mendengarkan nasihat kita. Tapi anak-anak kita tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Dan kita semua